Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari kelas 1D dengan NIM 151424097. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu tentang kolaborasi online dan etika dalam teknologi informasi komunikasi. Baik, yang pertama, kolaborasi online. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai kolaborasi online, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya kolaborasi online itu. Nah, kolaborasi berasal dari kata co dan labor, yang berarti penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang telah disepakati bersama-sama. Nah, teman-teman, berarti kita paham bahwasannya kolaborasi online ini sangat penting dalam dunia pekerjaan atau bisnis. Nah, secara umum pun teman-teman, kolaborasi online adalah pola dan hubungan yang dilakukan antara individu atau organisasi tertentu, yang dimana mereka memiliki keinginan penuh untuk saling berbagi, berpartisipasi, bertindak untuk mengambil keputusan mereka bersama-sama, di mana tujuannya untuk mencapai cita-cita mereka semaksimal mungkin. Nah, kolaborasi online juga adalah bentuk kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau tim yang berada di lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada. Nah, jadi teman-teman, walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda, itu tidak berpengaruh sama sekali diskusi mereka. Bahkan secara offline atau online pun tidak berbeda. Nah, secara online, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dengan apa teman-teman? Dengan itu mereka bisa mengeluarkan isi atau pikiran yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Itu mereka bisa sharing-sharing, bisa berbagi pendapat satu sama lain. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa juga bentuk-bentuk kolaborasi online. Nah, yang pertama ada kolaborasi tim. Nah, teman-teman, kolaborasi tim ini sangat penting dalam dunia pekerjaan atau bisnis, di mana dengan dibentuknya kolaborasi tim, anggota-anggota tim tersebut bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, berarti kalau tidak dibentuknya kolaborasi tim, maka mereka tidak bisa mengetahui. Nah, dengan tujuan kedua itu, mereka bisa mengenali pekerjaan mereka gitu. Yang kedua ada kolaborasi antar tim. Nah, teman-teman, ini hampir sama dengan kolaborasi tim yang saya jelaskan terlebih dahulu. Tapi bedanya, kolaborasi tim ini adalah kolaborasi yang bekerja sama dengan tim lain. Nah, dengan tujuannya teman-teman apa? Misal, saya beri contoh, ada tim A sama tim B. Nah, ketika tim A saja yang bekerja sama dengan secara timnya atau secara keseluruhan anggotanya, itu tidak akan mendapatkan solusi. Mungkin mendapatkan solusi tapi tidak semaksimal mungkin. Nah, ketika terciptanya tim B, maka mereka bisa saling mengetahui, bukan cuma tim A sama tim B. Nah, maksudnya begini, tim A sama tim B itu bisa saling berbagi, berpartisipasi gitu. Jadi ketika hanya tim A yang bekerja sama, maka mereka tidak akan mendapatkan ilmu gitu, tidak akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ketika mereka bekerja sama dengan tim B, mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak ada di tim mereka. Nah, jadi tujuan dari kolaborasi antar tim ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari tim lain gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada platform diskusi. Nah, platform diskusi ini sangat penting, di mana forum atau grup di media sosial itu pastinya teman-teman memerlukan ide atau pikiran gitu. Nah, dengan adanya terciptanya platform diskusi itu bisa memecahkan masalah, di mana mungkin masalah yang sulit dipecahkan dengan adanya diskusi antar kelompok itu bisa dipecahkan. Nah, ketika tidak adanya platform diskusi dalam berkolaborasi online, maka kita tidak akan mendapatkan solusi dari apa yang kita akan jalankan gitu. Jadi pentingnya teman-teman dalam berdiskusi itu memerlukan platform diskusi. Nah, yang keempat ada dokumen kolaboratif. Nah, dokumen kolaboratif teman-teman sangat penting dalam dunia kolaborasi online, dan dimana digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang secara real time dengan menggunakan perangkat lunak berbasis internet. Nah, ada beberapa tujuan atau manfaat dari dokumen kolaboratif. Nah, yang pertama
pertama itu bisa mengurangi atau memanage waktu. Nah, dan yang kedua bisa mengurangi beban komunikasi gitu. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa dokumen kolaboratif ini sangat penting dalam kolaborasi online. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada kolaborasi jaringan. Nah, kolaborasi jaringan merupakan kolaborasi yang berbeda dari kolaborasi yang sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman. Nah, jadi kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang menuju pada kepentingan diri sendiri. Nah, dan yang terakhir ada kolaborasi video. Nah, kolaborasi video menurut Lumpascom sangat penting atau sering dilakukan belakangan ini, di mana kolaborasi video ini seperti Google Meet dan Zoom. Nah, yang ketujuh ada kolaborasi internal, merupakan kolaborasi yang terdiri dari berbagai jenis kolaborasi tergantung pada tujuan yang ingin dicapai suatu bisnis. Nah, yang selanjutnya ada kolaborasi eksternal. Nah, jenis kolaborasi ini membagikan pengetahuan di luar perusahaan, misalnya interaksi antara brand dan pengguna media sosial. Nah, yang terakhir ada aliansi strategis. Nah, jenis kolaborasi atau perusahaan biasanya kolaborasi ini menjanjikan di upaya dan sumber daya demi pencapaian tertentu. Nah, selanjutnya implementasi dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja, berkolaborasi dengan teman secara real time. Nah, yang selanjutnya platform LMS menggunakan sistem manajemen pembelajaran seperti Google atau Canva untuk berbagai materi, mengadakan diskusi dan penilaian bersama. Yang ketiga, proyek kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok melalui Google Dokumen untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Nah, selanjutnya ada fungsi kolaborasi online. Yang pertama, akses sumber daya bersama. Memungkinkan anggota tim berbagi dokumen, file, dan materi pembelajaran dengan mudah. Nah, yang kedua ada pembelajaran dengan pengembangan. Nah, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, di mana anggota dapat saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, fleksibel waktu dan tempat, memungkinkan kolaborasi dari lokasi dan waktu yang berbeda, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Nah, selanjutnya meningkatkan inovasi, menggabungkan perspektif yang beragam dari anggota tim untuk menciptakan ide baru dan solusi inovasi. Nah, selanjutnya contoh kolaborasi online. Nah, yang pertama, komputer dan laptop, alat untuk menggunakan dan menjalankan berbagai aplikasi. Selanjutnya aplikasi mobile, aplikasi untuk smartphone yang menyediakan berbagai layanan seperti aplikasi perbankan dan media sosial. Selanjutnya streaming, menonton film, serial, atau musik secara online melalui platform seperti Spotify. Selanjutnya transportasi, yaitu aplikasi transportasi melalui online sistem tiket elektronik. Nah, selanjutnya ada fungsi kolaborasi online teman-teman. Nah, yang pertama ada akses ke sumber daya bersama. Nah, memungkinkan tim bisa berbagi dokumen, file, dan materi pembelajaran dengan sangat mudah. Nah, contoh selanjutnya pembelajaran dan pengembangan. Nah, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana anggota dapat saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, yang selanjutnya ada fleksibel waktu dan tempat. Nah, memungkinkan kolaborasi dari lokasi dan satu yang meningkatkan efisiensi keinginan. Yang selanjutnya peningkatan inovasi. Nah, menggunakan perspektif yang berperan dari anggota tim untuk menciptakan ide-ide baru dan solusi. Nah, yang selanjutnya implementasi kolaborasi online. Nah, pertama, pembelajaran jarak jauh. Nah, memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja. Jadi teman-teman dapat berkolaborasi dengan teman sekelas secara real time. Nah, yang kedua ada platform LMS. Nah, ini sangat penting juga teman-teman, di mana menggunakan sistem manajemen pembelajaran seperti Canva atau berbagai materi, mengadakan diskusi dan penilaian bersama. Terakhir, proyek kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja sama dengan adanya proyek kolaboratif. Jadi teman-teman kita bisa melihat bahwasannya contoh kolaborasi online itu bisa kita perhatikan dari segi bersosial media dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kolaborasi online juga memiliki fungsi
yang sangat penting, dimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu walaupun mereka berada di lokasi yang berbeda, tetapi mereka bisa saling berbagi pendapat, mengambil keputusan mereka bersama-sama itu biar tidak secara tatap muka. Nah, adapun contoh dari kolaborasi online yang pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi bisa dilakukan tidak secara tatap muka juga bisa dengan melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, dengan melalui pesan bahkan panggilan video bisa. Nah, yang kedua ada bermain game. Nah, bermain game juga merupakan salah satu contoh dari kolaborasi online. Itu bisa berkomunikasi gitu. Misalnya contoh game Free Fire dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada via Zoom. Nah, via Zoom ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa, dimana ketika ada dosen yang tidak masuk, itu kita bisa melakukan via Zoom gitu teman-teman. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bagian materi kolaborasi online. Nah, adapun tujuan dari kolaborasi online itu kita dapat berkolaborasi dengan orang lain dan bisa berbagi pendapat satu sama lain, dan yang paling penting itu ketika kita berada di lokasi yang berbeda kita bisa kita bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun tidak secara real time. Nah, materi kedua mengenai etika dalam teknologi informasi komunikasi. Nah, etika adalah sekumpulan nilai atau azas yang berkenan dengan akhlak, cara atau adat, sopan santun yang menganut tentang benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, etika adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai, norma dan aturan yang menjadi pedoman. Nah, perilaku dan perubahan manusia. Nah, etika juga merupakan refleksi jiwa dan ungkapan terhadap atau perilaku orang dalam diri sendiri. Nah, etika memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Nah, yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Nah, yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batin manusia. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin-mesin komputer dan telekomunikasi. Adapun pengertian informasi menurut KBBI yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan, dapat diartikan sebagai berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian etika adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa etika dalam teknologi informasi komunikasi adalah seperangkat atau nilai yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan etika dalam teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, melindungi privasi individu. Nah, memastikan bahwa data pribadi pengguna dihormati dan tidak disalahgunakan. Dan yang kedua, meningkatkan keamanan data. Nah, karena mendorong praktik keamanan yang baik untuk melindungi informasi dari ancaman dan aksi yang jaksa. Yang ketiga, membantu kepercayaan, di mana menciptakan kepercayaan antara pengguna, organisasi, dan masyarakat melalui praktik etis. Yang selanjutnya, mengarahkan pengguna untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka dan berkontribusi secara positif. Yang selanjutnya, menjalin keadilan dan aksesibilitas. Nah, di mana etika dalam teknologi informasi komunikasi berfokus pada menciptakan teknologi yang dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang. Nah, selanjutnya, meningkatkan kemampuan kesadaran akan informasi. Nah,
tujuan ini mencakup edukasi pentingnya memverifikasi informasi dan menghindari penyebaran berita palsu sehingga menciptakan lingkungan informasi yang lebih baik. Selanjutnya, menjamin kepatuhan terhadap hukum. Nah, etika membantu individu dan organisasi untuk memahami dan mengetahui hukum yang berlaku seperti hak cipta dan perlindungan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan etika dalam teknologi informasi komunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan teknologi yang aman, adil, dan bermanfaat bagi semua pengguna, serta untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan teknologi di masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis pelanggaran etika dalam teknologi informasi komunikasi. Nah, yang pertama, pelanggaran privasi. Nah, mengakses atau menyebarluaskan data privasi tanpa izin seperti penggunaan informasi itu merupakan tidak baik bagi kita. Nah, selanjutnya ada plagiarisme, menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak, melanggar hak cipta. Nah, selanjutnya menyebarluaskan informasi palsu. Nah, ini juga termasuk dalam penyebaran informasi. Nah, selanjutnya kekerasan atau pelecehan online. Nah, melakukan intimidasi, pelecehan atau kekerasan verbal terhadap individu melalui platform digital. Nah, selanjutnya diskriminasi. Gunakan teknologi untuk mendiskriminasi individu atau kelompok berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Nah, yang selanjutnya penggunaan sumber daya secara tidak etis. Nah, memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan perangkat lunak atau alat perusahaan untuk proyek pribadi. Nah, selanjutnya manipulasi algoritma, di mana mengubah algoritma untuk menghadapkan keutamaan yang tidak adil seperti dalam pemasaran atau pencarian informasi. Adapun contoh etika dalam teknologi informasi komunikasi itu yang pertama ada menggunakan TIK untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, di sini sangat berpengaruh pada kehidupan kita, teman-teman. Nah, yang kedua, tidak membajak atau menyalin, mengadakan tanpa seizin pemilik hak paten. Nah, yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Nah, ini sangat berpengaruh di dalam digital kita atau di dalam akun kita. Nah, yang selanjutnya tidak memasukkan dan menyebarkan hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya menggunakan perangkat lunak yang asli. Nah, yang selanjutnya tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Nah, yang selanjutnya tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, jadi teman-teman, dapat saya simpulkan bahwasanya etika itu sangat penting dalam diri kita, apalagi kita masih sebagai mahasiswa, di mana ketika ada yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, itu kita harus terima, dapat menerima pendapat orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, jadi kebanyakan teman-teman yang terjadi di kita zaman sekarang itu tidak menghargai pendapat orang lain, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, dengan itu kita dengan belajar etika, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak mengubah karya orang lain. Nah, jadi teman-teman, ketika teman kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan seenaknya kita mengubah, maka kita tidak disebut dengan orang yang beretika. Ketika kita ingin disebut dengan orang yang beretika, maka apapun yang dia sudah usahakan, kita harus menghargai hasil dari karyanya gitu, karena itu merupakan bentuk dari orang yang beretika. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang harus memiliki etika dalam berperilaku. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari materi etika dalam teknologi informasi komunikasi, dari pengertian etika, TIK, atau kita hubungkan bahwasanya etika ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang kita sering lakukan yaitu dengan bersosial media. Kadang kita tidak merasa bahwa bersosial media itu dengan bersosial media saja, padahal dalam bersosial media kita itu memerlukan etika, di mana etika dalam menyebarkan informasi melalui postingan yang positif maupun yang negatif. Nah, jadi dapat saya ambil kesimpulan, ketika kita bersosial media, berikanlah postingan-postingan yang bermanfaat, teman-teman. Nah,
Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.